Maka maksimum besar dari 10 sampelnya umpamakan ya, fisika, kimia besar dari 10, pH, EC, TDS, dan lain-lain diamati semuanya besar dari 10. Maka untuk parameter fisikanya suhu, kemudian TDS, kemudian juga warna bau, itu fisika itu, maka kita kasih nilai pada itu -2. Parameter kimianya -4, seperti biodiesel itu -4 itu. Biologi E. coli -6 kasih. Nilai minimumnya -2, -4, -6 sama. Kemudian untuk rata-rata berlebih. Ini untuk fisika rata-ratanya adalah -6, kimianya adalah -12, dan biologi adalah -18. Jadi jumlah dari angka negatif inilah nanti yang akan kita jumlahkan, kemudian dikalkulasikan dia menjadi kelas mana dia. Inilah prosedurnya. Contohnya ini lokasi yang kita ambil, titik itu. Ada 4 lokasi diambilnya. Titik 4 ini dia. Titik 1 di sini, titik 2 di sini, titik 3, titik 4 di sini. Maka inilah nanti titik 1 ke 2 ini berapa sebab kimianya. Dianasin dulu. 1 ini berapa sebab kimianya. 2 ini berapa fisika kimianya. 3 berapa sebab kimianya. 4 berapa sebab kimianya. Diamati. Setelah diamati, maka terdapat data itu, maka kita bandingkan lagi. Maksimum antara titik 1 ke 2 ini statusnya sekarang cemar ringan, cemar berat, atau cemar sedang, atau tidak cemar sama sekali. Maka kita bandingkan pH-nya yang kita amati titik 1, maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Umpamakan Anda dapat pH-nya pertama titik 1 7, titik kedua 5. Maka kita berarti nilai maksimumnya adalah 7, nilai minimumnya ada 5. Rata-ratanya berapa? 5 tambah 7. 5 tambah 7 berarti artinya adalah 12 bagi 6. Berapa skornya? Apabila sesuai dengan skor maka kasih 0. Apabila berlebih dengan baku mutunya 6 sampai 9, apabila lebih baku mutunya maka kita kasih minus. Inilah cara prosedurnya. Kita lihat sampai di sini. Ini parameter yang diamati ini parameter kimia dengan test strip. 1 lead, copper, iron, kromium, sulfit, free chlorine, bromine, nitrat, nitrit, fluoride, merkuri, harness, pH. Ini total alkali diamati. Sedangkan dari data lainnya itu COD, BOD juga diamati di labor. Kemudian minyak dan lemak, kemudian juga E. coli diamati juga ini. Ada berarti parameter lebih dari 10, maka nilai min nanti akan besar ini. Inilah cara pengambilan sampelnya. Sampel itu diambilnya seperti ini. Ini menurut SNI ini, ya. Di tengah, di tepi, pada kedalaman 0 dan pada kedalaman 0,5 dari dasarnya. Itu yang diambil. Setelah itu, berdasarkan itu, maka sampel itu kemudian digabungkan, boleh diamati satu, boleh, tergantung mahal atau tidaknya harga pengamatan. Apabila mahal cukup digabungannya setiap kedalaman itu. Kalau tidak, yang murah diamati sendiri. Kemudian ini contoh labor dalam kimia, di labor lingkungan. Inilah hasil yang didapat. Panjang sungai itu titik 1 ke 2 berapa panjangnya? 4 kilo. Titik 2 ke 3 1 kilo. Titik 3 ke 4 30 kilo. Jauh jaraknya. Maka inilah yang data ini diambil dari GPS smart kamera. Inilah lokasi sampelnya. Kemudian setiap titik itu diambil sampel, maka diamatilah dia di dalam labor. Setelah diamati di dalam labor, maka dibuatlah ini seperti titik 1 aja dulu. Pada cuaca cerah atau sana basah, ini dia hasil pengamatannya. Dari warna bau, ini ada berapa sampel ini yang dia amati. Ini titiknya itu ada 5 titik yang diamati pada satu penampang sungai tersebut. Dari titik yang 5 diamatinya inilah nanti, maka rata-ratanya ada yang diamati masing-masing, ada yang diamati gabungannya. Ini aja diamati gabungannya, rata-ratanya berapa, sesuai tidak dia itu dengan baku mutu. Maka rata-rata inilah nanti dibandingkan dengan rata-rata titik kedua untuk tingkat pencemarannya. Ini banding baku mutu sesuai dia. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Ini umum sesuai. Ini standar berapa yang dipakainya? Sesuainya sesuai pada standar, ini tidak sesuai pada standar 3 TSS-nya. Karena untuk air sungai itu digunakan untuk juga perikanan. Kalau perikanan itu adalah kelas 3. Jadi untuk kelas 3 dia itu sesuai, ini tidak sesuai, itu maksudnya.
karena air sungainya untuk ikan. Sekarang ikannya itu bagaimana? Bisa enggak? Ternyata TSS sudah tinggi, enggak bisa lagi untuk perikanan. Nah, ini untuk kelas 2 COD-nya. Maka sesuai di kelas 2. Harusnya keliru nih. Harusnya tetap kelas 3 ini. Sesuai itu tidak. Karena harus pakai ini kelas 1. Ah, ini keliru juga ini. Kelas 1 dia itu sesuai dia ya. Berarti kelas 4 dia ini sesuainya. Berarti kelas 3 dia tidak sesuai ini. Kelas 4 itu guna untuk pengirigasi. Oke. Kelas 1 ini untuk 4 sesuai. Oke. Itulah maksudnya. Kelas 2 ini sesuai. Artinya apa? Dia itu bisa untuk juga sumber air rekreasi dari segi T-nya. Sedangkan pada segi bromenya dia tidak bisa. Tidak boleh. Inilah dia yang diamati. Selalu ini titik berapa gitu? Titik 2. Angka juga sama. Kemudian ini titik ketiga. Dia ada titik 4 pengamatan. Ini titik ke-4. Titik ke-4 ini setelah dapat dia, maka nanti rata-ratanya lah yang diambil untuk menetapkan titik 1, titik 2 ini berapa tingkat pencemarannya. Ini dia setelah hujan, sebelum hujan, karena dia ambil 2 kali ya, setelah hujan, sebelum hujan, maka itu dibandingkan nanti setelah hujan, sebelum hujan bagaimana. Setelah itu maka ternyata setelah hujan ataupun sebelum hujan banyak yang statusnya ini sesuai, tapi malah ada yang lebih berat nih, tidak sesuai dengan 4, tidak boleh guna sama sekali ini. Ini yang lebih parah lagi. Berarti sudah tercemar ini. Kelas 4 saja dia itu sudah tercemar. Maka sungai ini untuk kelas 3, umumnya kelas 3 yang kita pakai standar nanti ini. Maka ini dia perbandingannya. Titik 1 ke titik 2 setelah batang cuaca cerah, ini diamati. Fisika bau. Jadi titik 1 ke 2 ini rata-rata diambil ini. Rata-rata tadi maksimumnya berapa dibandingnya. Tidak berbau, ini berbau, ini tidak berbau, rata-ratanya tidak berbau, maka ini adalah tidak berbau, sedangkan baku mutu harus tidak berbau, 0, minusnya minus 0, rata-rata 0, berarti dijumlahkan ini menjadi minus 1. Warna juga itu masih banding sesuai baku mutu, berarti 0. Kemudian rasa tidak berasa, maka 0. Sedangkan NTU itu baku mutunya harus 25 untuk kasih 3 nih ya, untuk penggunaan ikan. Bukan untuk pengairan ikan. Maka untuk penggunaan sebagai ikan yaitu adalah ini 25 NTU, deviasi 30 ini 50 untuk ikan. Ternyata dia 150 sudah melebihi TSS-nya. Oke. TSS sudah melebihi, maka dari itu pH juga sudah sesuai, sedangkan EC-nya juga sesuai. Kemudian apa lagi nih? TDS juga sesuai 1000. Ini tidak sesuai. BOD itu untuk ikan itu harus 4. Dia tuh ada yang melebihi. Maksimumnya melebihi, sedang minimumnya juga rata-rata juga melebihi. Itu minus 8 dia. Fosfat juga melebihi. Ini standarnya 0,2, tapi di sini dapatnya adalah 0,1. Tidak melebihi 0. 0,5 melebihi minus 2. Karena ini adalah maksimum. Rata-rata minus 6. Ini lead-nya juga tidak melebihi, kemudian free chlorine juga tidak melebihi, oke. Kemudian bromine juga tidak melebihi. Ini yang melebihi, fluoride. Fluoride ini cuma 2, tapi dia di sini ada 25. Ini mungkin sumbangan dari limbah domestik atau limbah lainnya nih, banyak nih. Minus 20 dia malah jadinya. Minus 4, minus 25 dan minus 12, minus 20. Ada yang menambah lagi ini coliform. Coliform di sini 000 sesuai, sedangkan ini adalah menjadi minus 6 10.000. Dia tuh baku mutu ada 10.000, ada 110.000, ada yang minimumnya 0. Jadi inilah per 100 ml, maka minus 22 menjadi minus 69. Artinya apa minus 69 ini bila dibanding satu mutu adalah dia itu adalah melebihi baku mutu, skalanya berat D. Maka tingkat pencemar titik 1 ke 2 itu adalah tercemar berat ya. Tercemar berat disebabkan oleh apa? Pertama E. coli, kedua adalah fluoride, yang ketiga adalah oleh nilai fosfatnya yang tinggi, kemudian BOD5 yang tinggi, kemudian TSS-nya yang tinggi juga, kemudian bau